Hilliard. I got so much motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai fondasi biokimia. Tapi sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ki Agus Muhammad Adrian Chauki. Perkenalkan, nama saya Opan Septajaya. Perkenalkan, nama saya Elsa Septiani. Perkenalkan, nama saya Sylvia. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita masuk kepada penjelasannya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangbiakan makhluk hidup. Secara umum, hewan berkembang biak dengan cara aseksual, vegetatif, dan seksual generatif. Perkembangbiakan hewan merupakan salah satu karakteristik dasar yang dimiliki hewan sebagai makhluk hidup. Perkembangan generatif. Perkembangan generatif atau bisa disebut dengan perkembangan seksual terjadi jika sel kelamin jantan spermatozoid bertemu dengan sel kelamin betina sel telur. Perkembangbiakan generatif dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Ovipar. Ovipar merupakan perkembangbiakan dengan cara bertelur. Contoh hewan ovipar atau bertelur adalah ayam, bebek, dan angsa. Vivipar. Vivipar merupakan perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara melahirkan. Contoh hewannya yaitu kucing, anjing, dan singa. Ovovivipar. Ovovivipar merupakan kombinasi dari dua cara perkembangbiakan yang telah dibahas sebelumnya, yakni ovipar dan vivipar. Ovovivipar diantaranya adalah platypus, kuda laut, beberapa spesies hiu, dan iguana. Perkembangan vegetatif. Cara perkembangbiakan hewan selanjutnya adalah vegetatif atau aseksual. Perkembangbiakan ini terjadi tanpa adanya perkawinan. Pada umumnya ada 3 cara perkembangbiakan vegetatif, yaitu tunas, fragmentasi, dan pembelah diri. Tunas. Tunas kecil akan muncul pada tubuh induk hewan. Ketika sudah cukup umur, tunas tersebut akan berpisah dengan tubuh induknya dan akan memberikan individu baru. Contoh hewan yang berkembang biak dengan tunas adalah Porifera dan Hydra. Fragmentasi. Fragmentasi adalah cara hewan berkembang biak dengan memotong atau memutuskan bagian tubuhnya. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ini adalah planaria dan beberapa jenis cacing. Membelah diri. Perkembangbiakan secara membelah diri dilakukan oleh hewan bersel atau seperti amoeba. Cara induk hewan membelah diri adalah dengan membagi tubuhnya menjadi 2 bagian sama besar. Ukuran hewan amoeba sangat kecil sehingga hanya bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop saja. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya yaitu Elsa. Karakteristik makhluk hidup lainnya yaitu peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Peka terhadap rangsangan merupakan kemampuan makhluk hidup memberikan tanggapan atas rangsangan yang sudah diterima. Kemampuan untuk menanggapi rangsangan yang didapat ini bisa berbeda-beda pada setiap jenis makhluk hidup. Rangsangan bisa berupa suara, cahaya, sentuhan, rasa, ataupun bau. Misalnya, ketika kita memakan sesuatu, lidah kita bisa merasakan berbagai rasa pada makanan tersebut. Atau contoh lain yaitu pada kulit kita yang peka terhadap sentuhan, dingin, panas, dan sebagainya. Pada tanaman juga dapat bereaksi ketika mendapatkan rangsangan. Contohnya adalah tanaman Mimosa pudica atau putri malu. Tanaman putri malu ini daun-daunnya akan segera menutup apabila kita menyentuhnya. Putri malu menutup daunnya untuk melindungi diri dari hewan pemakan tumbuhan atau herbivora. Selain itu, hewan juga memiliki kepekaan terhadap rangsangan. Contohnya adalah kaki seribu atau luwing. Hewan ini yang sering kita jumpai yang disebut dengan kaki seribu karena memiliki kaki yang banyak. Kaki seribu ini sering menggulung dirinya sendiri sebagai salah satu respon ketika dirinya merasa terancam. Bernapas, di mana setiap makhluk hidup membutuhkan oksigen dari lingkungannya untuk bernapas. Bernapas atau respirasi merupakan proses pengambilan oksigen dari luar tubuh untuk proses pembakaran bahan makanan di dalam tubuh. Dari proses tersebut akan dihasilkan energi. Energi dari proses pembakaran digunakan untuk berbagai aktivitas tubuh. Proses pernapasan juga menghasilkan zat sisa berupa karbon dioksida dan uap air. Namun, pada tumbuhan, proses bernapas dinamakan dengan proses fotosintesis, di mana proses ini yaitu karbon dioksida akan diolah bersamaan dengan air dan sinar matahari. Proses tersebut berlangsung di stomata.
Sedangkan pada hewan, proses pernapasannya terjadi berbeda-beda, tergantung jenis hewan dan jenis lingkungan tempat tinggalnya. Contohnya seperti mamalia yang bernapas menggunakan hidung dan paru-paru. Pada contoh kali ini yaitu kambing yang bernapas menggunakan hidung, di mana proses kimiawi respirasinya yaitu pembuangan CO2 dari paru-paru. H plus HCO3 menjadi H2CO3 menjadi H2 plus CO2. Karakteristik yang kedua yaitu bergerak. Setiap makhluk hidup bergerak, termasuk tumbuhan. Gerak pada tumbuhan sangat lambat sehingga tidak terlihat. Berbeda dengan gerak pada manusia dan hewan yang mudah diamati. Gerak yang terjadi pada tumbuhan pun hanya terjadi pada beberapa bagian saja ataupun terbatas. Contohnya seperti gerak pada bunga dari kuncup menjadi mekar. Pada contoh kali ini bisa dilihat di video, yaitu kami menggunakan contoh bunga mawar yang dari kuncup menjadi mekar. Salah satu karakteristik utama makhluk hidup adalah kemampuannya untuk mengeluarkan zat sisa atau limbah dari tubuhnya. Proses ini dikenal sebagai ekskresi dan berperan penting dalam menjaga keseimbangan internal organisme. Fungsi ekskresi merupakan mekanisme vital yang memungkinkan makhluk hidup untuk membuang zat-zat yang tidak diperlukan atau berbahaya bagi tubuh. Zat sisa ini dapat berupa senyawa kimia hasil metabolisme seperti amonia, urea, atau asam urat. Kemudian organ ekskresi. Organ-organ tertentu bertanggung jawab untuk melakukan proses ekskresi. Pada manusia dan banyak vertebrata, ginjal adalah organ utama yang memfilter darah dan menghasilkan urin sebagai produk akhir. Pada hewan lain seperti serangga, ekskresi dapat terjadi melalui saluran khusus yang disebut Malpighian tubulus. Kemampuan untuk mengeluarkan zat sisa adalah adaptasi evolusioner yang penting. Organisme memiliki berbagai cara untuk mengatasi zat sisa, tergantung pada lingkungan hidup dan jenis makanan yang dikonsumsi. Sebagai contoh, hewan yang hidup di air mungkin menggunakan ginjal untuk mengeluarkan amonia, sedangkan hewan darat cenderung mengeluarkan zat sisa dalam bentuk urea. Selanjutnya, proses ekskresi pada tanaman. Meskipun tanaman tidak memiliki organ ekskresi seperti hewan, mereka juga memiliki mekanisme untuk menghilangkan zat sisa. Proses ini terutama melibatkan stomata pada daun yang memungkinkan keluarnya gas berlebih, termasuk oksigen dan uap air yang dihasilkan selama fotosintesis. Kemudian yang terakhir, peran lingkungan. Proses ekskresi tidak hanya terkait dengan pemeliharaan keseimbangan internal, tetapi juga memainkan peran penting dalam beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Mengeluarkan zat sisa secara efisien membantu mencegah keracunan dan mempertahankan kesehatan organisme. Dengan kemampuan ekskresi, makhluk hidup dapat mempertahankan homeostasis internal, mendukung proses metabolisme, dan tetap berfungsi sebagai optimal dalam lingkungan mereka.